Halo teman-teman teknik industri, kita sekarang sedang ada di HMT First FT Unsika volume 1. Nah, HMT First ini merupakan salah satu konten media sosial yang terdapat di HMT FT Unsika yang meliputi tentang keteknik industrian dan sebagainya. Di sini saya Irfan Maulana atau biasa dipanggil Irfan dari angkatan 2022. Di sini saya sebagai host yang akan membantu episode pada kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di perkembangan industri saat ini. Apakah kalian tahu, teman-teman, apa topiknya? Nah, topiknya ini adalah net zero emission. Nah, mungkin teman-teman semua yang sedang nonton ini kurang tahu apa sih itu net zero emission. Maka dari itu, tonton dan simak video ini sampai selesai, teman-teman. Nah, karena kita sedang membahas topik net zero emission, tentu saja di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat dan berprestasi. Halo, apa kabar? Ini tangan Sebelumnya di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Tete yang sudah berkenan menjadi narasumber kita kali ini ya, Tete. Karena kita belum tahu ya, mungkin teman-teman di sana juga belum pada tahu Tete ini siapa. Boleh gak sih Tete memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, asal instansi, alamat, dan pengalaman Tete selama kuliah itu apa aja sih? Baik, terima kasih banyak Kak Irfan sebelumnya atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada HMTI FT Unsika yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menjadi narasumber ya pada podcast kali ini. Perkenalkan teman-teman, saya Clara Tinanasmala Putri, biasanya dipanggil Clara atau Teh Clara. Saya di sini merupakan mahasiswa semester 7 program studi teknik industri Fakultas Teknik Unsika. Di sini saya kesibukannya saat ini semester 7, kita tahu lah ya bahwasannya semester 7 itu lagi sibuk-sibuknya semprot. Ya, lagi hati-hatinya untuk menyusun proposal gitu. Dan di sini kegiatan saya, aktivitas kesibukan saya ini, saya bekerja full time di salah satu instansi dan juga sambil menyusun semprot. Di mana di sini saya memiliki beberapa pengalaman selama saya berkuliah. Dari mulai semester 2 saya memang aktif dalam beberapa perlombaan dan juga saat itu saya sambil bekerja full time juga di tengah COVID. Dan di semester 3 ini saya aktif ikut perlombaan dan juga saya mengikuti salah satu beasiswa yang saya dapat informasinya juga dari HMTI FT Unsika. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada HMTI FT Unsika yang sudah memberikan banyaknya informasi kepada saya. Buat teman-teman semua yang ingin seperti Teh Clara yang sangat hebat dan berprestasi ini, teman-teman semua boleh pantengin IG HMTI FT Unsika ataupun di grup WhatsApp angkatan masing-masing seputar tentang IPPMTI seperti contoh di kiri ini. Berkat HMTI ini saya bisa dapat banyak informasi ya seputar lomba, beasiswa, dan di beasiswa ini saya memang terjun langsung dalam aksi-aksi kegiatan yang memang mendukung untuk konsep program dari net zero emission ini, dimana kita sebagai anak muda memang harus bisa kontribusi ya yang memberikan impact besar pada bumi kita saat ini. Dan selain saya aktif di kegiatan beasiswa, kemudian juga saya lomba dan juga kerja. Saya juga kemarin sempat ikut kegiatan Exchange and Conference di Malaysia dan Thailand, dan saya memang mengangkat isu terkait climate change di sini atau perubahan iklim yang tujuannya memang ingin mencapai net zero emission. Makanya memang sangat-sangat penting untuk kita bisa tahu terkait ruang lingkup dari net zero emission, climate change, and then sebagainya. Karena tugas kita ya kan ya sebagai anak muda tuh harus bisa aware sama lingkungan, sama sosial. Nah, itu teman-teman pengalaman dari Teh Clara yang sangat-sangat aktif ya teman-teman. Boleh gak sih Teh ngasih tahu atau tips kepada kita bagaimana cara Teteh membagi waktu keaktifan Teteh dengan kesibukan Teteh gitu di perkuliahan sama kesibukan Teteh yang sekarang. Mungkin boleh kasih tahu kepada teman-teman semua bagaimana cara membagi waktu tersebut. Jadi sebetulnya untuk membagi waktu itu memang cukup sulit ya kan ya untuk setiap individu, dan saya juga sebetulnya belum bisa membagi waktu secara optimal untuk diri saya sendiri. Cuma untuk sejauh ini saya memang membagi waktunya, karena saya kan kuliah sambil kerja, jadi memang harus bisa ada salah satu yang dikorbankan, dimana kita memang ingin mencapai sesuatu
Di sini saya memang jarang untuk bermain karena memang saya fokus sama tujuan saya, yakni saya harus bisa lulus kuliah tepat waktu dan juga bisa mendapatkan beberapa experience. Dan salah satunya ketika saya kemarin ikut lomba, saya juga sambil kerja, saya juga sambil kuliah, itu bisa dibilang untuk jam tidur itu saya sekitar 4-5 jam itu udah sangat banyak, karena ketika saya pulang kerja saya harus nyusun tugas kuliah, saya juga harus nyusun materi untuk asbes juga. Kebetulan kemarin 4 mata kuliah dari 4 kelas, 6 kelas kalau nggak salah. Saya harus nyusun modul di mana itu saya nyusun semuanya sendiri. Dan di situ ada trigger sendiri ketika kita memang sudah bisa mengatur jadwal dari tengah-tengah kesibukan itu, nanti akan ada reward sendiri bahwasanya oh ternyata kita bisa melewati semuanya. Jadi buat teman-teman yang masih sekarang terkendala terkait manajemen waktu, jadi teman-teman harus bisa fokus sama diri kalian sendiri, sama tujuan kalian itu apa, nanti manajemen waktu itu akan mengikuti sendiri. Keren sekali ya Lala ini, dia sangat aktif terus bisa memanajemen waktunya. Mungkin di sini intinya tuh kita harus berkorban ya Teh, harus bisa berkorban untuk mencapai sesuatu ya kan. Nanti sebelum kita pembahasan ke intinya tentang net zero ini, mungkin di sini teman-teman semua yang sedang nonton kepo nih Teh, bagaimana Teteh pengalaman, bisa nggak sih Teteh menceritakan sedikit pengalaman Teteh di bidang ini, terus kenapa Teteh ini mengangkat topik ini dan apa yang sudah Teteh lakukan terhadap yang sudah Teteh lakukan di bidang ini? Untuk net zero emission sendiri ya, sebanyak saya sekolah dan ketika saya SMA pun memang sebetulnya banyak kegiatan kita yang itu bisa menimbulkan impact besar ya buat bumi. Mungkin teman-teman secara tidak sadar, namun sebetulnya teman-teman udah melakukan aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, dimulai dari hal-hal kecil aja teman-teman di rumah. Misalnya teman-teman menanam pohon atau kalian melakukan kerja bakti di lingkungan rumah ataupun di lingkungan kuliah, kampus, dan instansi lainnya, itu salah satu langkah kecil kita untuk bisa peduli sama lingkungan. Itu langkah kecil yang udah saya lakukan sejauh ini. Dan juga dari beasiswa ini saya waktu itu ikut aksi di mana mengungut sampah, yang itu kami kemarin sempat berkumpul sekitar berapa ratus kilogram, sekitar 500 kilogram. Jadi hasil pemungut sampah itu dan diolah menjadi eco-brick, dan itu memang alhamdulillah memberikan dampak signifikan ya untuk desa, untuk lingkungan juga. Dan untuk yang PLTS dan solar dryer ini, kemarin itu ketika kami membangun PLTS dan solar dryer itu memberikan impact sebesar 85.000 ton, kami bisa mengurangi emisi karbon di atmosfer, dan itu sudah terbuktikan dari website yang sudah dipublikasi. Berarti Teteh itu pengalaman itu dari beasiswanya ya Teh? Betul. Berarti beasiswa udah ikut sama kayak pelatihan-pelatihan gitu ya? Dan aksi-aksi. Aksi-aksi ya. Dan beasiswa ini juga saya dapat infonya dari AITI. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan topiknya ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang net zero ini menurut saya Teh. Jadi kalau misalkan nanti ada yang salah, nanti tolong diluruskan ya Teh. Baik teman-teman, di sini net zero itu adalah kondisi di mana jumlah gas rumah kaca atau GRK yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah GRK-nya yang diserap atau dihilangkan. Jadi, perusahaan tidak hanya fokus mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi yang tak terhindarkan. Oke teman-teman, tadi itu merupakan pengertian net zero dari saya gitu. Karena kita sudah ke pertanyaan dan sekaligus ini pembuka pertanyaan pertama nih Teh. Saya ingin meluruskan menurut pandangan Teteh ini apa sih sebenarnya pengertian net zero emission menurut Teh Clara? Boleh Teh Clara? Baik, terima kasih banyak Kang Ivan. Izin menanggapi dari statement Kang Ivan, betul sekali bahwasanya net zero emission ini kita program di mana kita harus bisa seimbang antara gas emisi rumah kaca yang dikeluarkan ke atmosfer sama penghapusan gas emisi rumah kacanya. Betul sekali dari statement Kang Ivan. Dan di sini saya ingin menjelaskan lebih rincinya menurut pendapat saya. Jadi untuk net zero emission ini merupakan program
yang diusung oleh United Nations atau PBB di Prancis itu sudah disepakati oleh beberapa negara bahwasanya ini merupakan salah satu program dari tujuan kita untuk bisa mengatasi perubahan iklim atau climate changes. Climate changes is the one of biggest problem in our planet. So we are as a Gen Z sebagai anak muda kita harus bisa bagaimana caranya berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim di lingkungan kita saat ini. Di mana net zero emission ini merupakan langkah untuk bisa penghapusan gas emisi rumah kaca. Mungkin teman-teman ketika SD dan saya pun dulu mikirnya gas rumah kaca itu rumah yang ada kacanya. Ya, betul. Saya juga dulunya mikirin kayak gitu. Betul, kebanyakan orang tuh mikirnya seperti itu. Namun ketika saya SMA dan kuliah, saya juga baru sadar ternyata oh gas rumah kaca itu merupakan gas atau asap yang ditimbulkan dari pembakaran fosil, karbon dioksida, metana yang dulu teman-teman pernah belajar di SMA kan. Dari situ saya juga masih mikir bagaimana bentuknya untuk gas rumah kaca itu dan apa dampaknya. Dan sekarang ketika saya sudah kuliah, ketika saya sudah bisa merasakan langsung dampak dari gas rumah kaca ini sangat-sangat terasa ke kita ya Kak ya. Kita bisa ngerasain panasnya. Makanya cocok banget nih topik ini tuh net zero emission itu Karawang itu sebagai banyak pabrik industri dan kita juga merasakan kan panasnya gitu, sangat-sangat panas gitu. Betul. Jadi ini dari efek dari net zero emission. Dari gas rumah dari kaca. gas rumah kaca ya? Betul. Jadi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik nih, makanya teman-teman sebagai mahasiswa teknik industri itu harus tahu ketika kalian teman-teman kerja di suatu pabrik, apakah pabrik tersebut aware sama lingkungannya atau tidak? Karena banyak pabrik yang menghasilkan limbah, yang membuang limbahnya ke sungai. Teman-teman bisa lihat kan banyak sungai yang tercemar karena limbah pabrik dan juga banyak pembakaran-pembakaran dari proses produksi di perusahaan itu yang mengakibatkan gas rumah kaca. Makanya perlunya ada program net zero emission ini untuk mengatasi berbagai perubahan iklim tersebut, dimulai dari pembakaran gas karbon dioksidanya, metananya. Nah teman-teman yang mungkin sekarang ngekos di Karawang, menetap nih di Karawang, ngerasain kan panas banget sama Karawang. Karena kita tahu bahwasannya Karawang ini merupakan kawasan industri. Yang jelas banyak perindustrian pabrik yang mengeluarkan gas-gas efek rumah kaca ke atmosfer. Sekarang juga ada yang sudah di siang hari ini kerasa banget panasnya. Kita ngerasain banget sekali panas banget gitu. Itu penyebabnya apa? Dari pembakaran yang dilakukan oleh industri. Maka kita sebagai mahasiswa teknik industri ini harus tahu gitu terkait net zero emission, terkait gas rumah kaca. Nah, bayangin kan, ketika proses produksinya dihentikan, akan ada banyak dampak yang lebih parah lagi terhadap tenaga kerja dan produk-produk yang mungkin saat ini kita sedang gunakan ya. Apa aja tuh? Ya, misalnya produk semen, baja itu salah satu industri yang menghasilkan paling banyak efek rumah kaca ke atmosfer. Dan juga kita tidak bisa menghentikan proses produksi itu kan, Kang. Maka dari itu diusunglah oleh PBB program net zero emission sebagai langkah untuk ketika kita mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer dari perindustrian atau dari pembakaran yang biasa kita lakukan, kita juga melakukan langkah atau mitigasinya untuk bisa menghapus gas rumah kaca itu. Dengan cara apa? Dengan cara nanti banyak nih kegiatan yang kita lakukan untuk menyerap karbon yang ada di atmosfer. Makanya kita sebagai generasi muda yang saat ini tidak bisa menghentikan proses produksi, namun kita bisa memberikan langkah aksi nyata. Walaupun kecil juga ya. Langkah aksi nyata untuk apa? Untuk bisa mengurangi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Berarti ini tuh sangat penting banget ya ada program ini tuh dari PBB ya. Ada sambil makan aja tuh sambil diminum kalau haus makan. Asik. Ya. Terus kita ini mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih deh. Di sini tuh ada pertanyaannya, bagaimana kaitannya net zero emission ini dengan teknik industri serta penerapan net zero emission dalam dunia industri itu bagaimana? Kak Irfan, siapa namanya? Irfan. Iya. Oke, Kang Irfan, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini ya. Iya, betul. Oke, jadi bagaimana sih net zero emission itu berperan atau ada kaitannya apa sama industri? Iya. Mungkin kan teman-teman di sini mikirnya, net zero emission itu apa sih? Itu pasti kaitannya sama lingkungan. Iya. Sedangkan kita ini di industri kan? Iya. Nah, itu jangan salah teman-teman. Kita ini punya benar. banyak korelasi antara lingkungan sama industri.
tidak hanya industri, tapi setiap bidang itu mempunyai korelasinya dengan lingkungan. Tuh, salah satunya di industri yang sudah saya singgung di percakapan awal, bahwasannya proses produksi yang saat ini dilakukan itu sangat menghasilkan banyak gas rumah kaca. Teman-teman, ketika kalian menjadi lulusan engineer, kalian masuk ke suatu pabrik, kalian tuh harus memperhatikan tidak hanya output dari pabriknya atau prosesnya saja, tetapi ketika di perusahaan itu apakah menghasilkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan atau tidak. Apabila sungai tercemar, itu mengakibatkan kepunahan dari hewan-hewan yang ada di habitat sungai. Betul. Hewan tersebut kan bisa kita konsumsi juga ya, Kang ya. Nah, ketika nanti kita ekosistem yang rusak, akan terjadi kerusakan di bumi, dan itu impactnya ke kita juga, Kang. Makanya kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda yang nanti akan melanjutkan pembangunan kelanjutan itu, kita harus tahu pentingnya untuk mengatasi perubahan iklim dengan net zero emission. Saya ingin bertanya karena tadi ada sempat saya singgung juga ya. Kalau misalkan si lingkungan tercemar, terus kan lingkungan di sekitarnya seperti ikan kan tercemar juga kan, dan ada dampaknya. Terus kan si ikan ini dikonsumsi sama kita. Apa sih dampaknya ke kita gitu? Kalau misalkan mengkonsumsi ikan tersebut. Jadi untuk dampaknya ya, Pak, kita kan nggak tahu nih sebagai konsumen yang membeli ikan atau hewan-hewan laut, kita nggak tahu bahwasanya ikan itu tercemar atau tidak. Iya, karena kan kita mah asal makan aja gitu ya. Iya, nggak tahu asalnya dari mana. Tuh, itu ketika kita makan makanan yang tercemar, itu bisa mengakibatkan kita mengalami keracunan makanan. Atau kalau dalam istilah medisnya itu kolik abdomen. Itu ketika orang-orang yang guling-guling di rumah sakit, sakit perut atau bisa mengakibatkan kematian, itu banyaknya diakibatkan sama keracunan makanan. Keracunan makanan ini salah satunya dari ikan atau hewan yang kita konsumsi asal muasalnya gitu. Makanya kita harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi karena si ikan ini kan udah terserap zat kimianya gitu ya. Betul. Oke deh, kita lanjut ya deh ke pertanyaan selanjutnya. Nah di sini tuh pertanyaannya adalah berdasarkan pengalaman Teh Clara, apa sih rekomendasi terbaik untuk menerapkan net zero emission ini di era industri saat ini? Dari pengalaman saya ya, Bang, yang sudah saya singgung di awal. Jadi saat itu saya ikut kegiatan aksi menanam mangrove. Jadi teman-teman nggak perlu malu atau nggak perlu bingung kalian mau ikut di mana nih kegiatannya untuk ngatasin. Saya nggak ikut apa-apa, tapi gimana caranya gitu kan. Banyak sekarang yang open volunteer dari kegiatan. Banyak banget tuh ya di juga. Untuk bisa kita melakukan aksi nyata untuk menanam mangrove. Mangrove itu salah satu aksi yang menimbulkan impact yang besar, Kang, buat pengurangan emisi karbon. Karena ketika kita menanam mangrove di sekitar pantai, itu akan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan dari atmosfer. Jadi sama mangrove itu diserap dan juga itu untuk mengurangi abrasi. Ya. Betul. Jadi ketika kita menanam mangrove, satu bibit mangrove yang kita tanam saat ini itu bisa berdampak berkelanjutannya bertahun-tahun untuk generasi kita selanjutnya. Makanya apa yang kita lakukan saat ini itu adalah apa yang akan kita dapatkan di masa tua kita nanti. Selain menanam mangrove, misalnya teman-teman masih bingung nih mau menanam mangrove kan harus dari pantai ya. Betul. Karena di mana lagi gitu kalau mangrove kan nggak mungkin nanam di rumah ya, gitu. Jadi teman-teman ada banyak jenis pohon yang bisa untuk menyerap karbon dioksida. Ada salah satunya pohon terbesi atau yang biasa kita lihat nih di pinggir jalan itu seperti pohon beringin. Nah, tuh. Kecil ya sih. Iya, bibitnya tuh kecil. Tapi itu bisa memberikan impact besar buat pengurangan gas karbon dioksida di atmosfer. Atau teman-teman di rumah nih, biasanya kan mama, papa itu kan suka kan menanam pohon. Ya, teman-teman ikut kegiatannya sama orang tuanya menanam pohon, buang sampah. Itu kan membuat lingkungannya lebih asri ya. Betul. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan aksi kecil-kecil seperti itu, nah teman-teman nanti akan tergerak sendiri dari diri teman-teman untuk kedepannya, saya ingin bisa melakukan yang lebih dari ini. Nah, salah satunya apa? Dengan teman-teman bisa berkecimpung di renewable energy atau energi terbarukan. Dulu juga saya belum tahu apa itu energi terbarukan,
Tetapi ketika saya aksi nyata dengan pembuatan PLTS, dengan pembuatan solar dryer, itu impact-nya bisa saya lihat langsung, di mana saya melihat bahwasanya beberapa rumah atau jalan itu diterangi aliran listrik itu dari sumbernya PLTS, bukan dari PLN lagi, bukan dari energi fosil yang dihasilkan lagi. Itu bisa mengurangi efek rumah kaca. Karena apa? Sebelumnya listrik nih, Kang, Akang nih sebelumnya tahu nggak kalau listrik yang dialirin di kita ini berasal dari mana? Setahu saya sih dari PLN, tapi nggak tahu ya itu benar atau enggak. Gimana menurut Teteh? Betul kan? Jadi aliran listrik nih saat ini nih kita yang gunakan itu dari PLN. Nah, sumber energi listrik yang saat ini kita gunakan itu dari fosil. Fosil dinosaurus di masa lalu. Nah, itu bisa. betul. Iya, itu memang saat ini listrik yang kita gunakan itu dari pembakaran batu bara, dari minyak bumi atau dari fosil-fosil dinosaurus di masa lalu. Namun kita bisa bayangkan ketika kita menggunakan energi listrik saat ini itu berasal dari fosil, dari batu bara terus-terusan, apa nggak akan habis di masa depan? Iya. Karena kan yang namanya fosil itu bisa habis kan di masa depan. Makanya sekarang pemerintah, terutama PBB dan instansi di berbagai belahan dunia itu sedang mencari cara bagaimana caranya supaya fosil yang saat ini kita gunakan sebagai sumber energi ini tidak habis. Ya, tapi kayak bentuknya tidak pasti ya. Iya. Karena dipakai terus menerus kan pasti habis ya Teh. Betul, makanya kita beralih ke energi terbarukan. Dan presiden kita juga memberikan saran ataupun sangat menyarankan kita untuk beralih ke energi terbarukan. Salah satunya apa? Dengan penggunaan motor listrik dan hal-hal yang bisa menggantikan fosil untuk menghasilkan energi. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini tuh apa sih peran serta tantangan seorang teknik industri dalam mendukung atau mencapai net zero emission, dan teknologi apa saja yang bisa digunakan serta bagaimana cara mengatasi? Jadi untuk kita sebagai orang industri engineer, peran kita untuk bisa mewujudkan net zero emission ditambah tantangan itu cukup besar juga ya Kang. Karena kita kan nanti lulus itu akan berkecimpung ke dunia industri, ya di pabrik. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana alur proses produksinya. Nah, kita sebagai fresh graduate nih, ketika kita masuk ke perusahaan, ketika melihat proses produksi yang dikategorikannya belum ramah lingkungan, itu kita harus bisa menggerakkan hati kita untuk bisa mensosialisasikan ke perusahaan. Bagaimana caranya kita bisa memberikan rekomendasi membuat proses produksi yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan limbah yang tercemar seperti yang kita bahas di awal. Namun tantangannya cukup besar Kang sebagai kita mahasiswa nih. Yang pertama pasti proses produksi yang di perusahaan itu sudah berlangsung lama. Kita sebagai mahasiswa belum tentu bisa mengubah proses produksi tersebut. Yang kedua, untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan itu membutuhkan biaya yang banyak Kang. Itu yang membuat stigma perusahaan bahwasanya dengan menggunakan energi terbarukan itu akan merugikan perusahaan. Makanya masih banyak perusahaan yang belum menggunakan energi terbarukan. Padahal banyak perusahaan seperti semen, baja, terus juga pupuk kimia yang ketika membuat proses produksi untuk menghasilkan semen tersebut itu mengeluarkan banyak sekali gas rumah kaca yang dirasakannya oleh kita masyarakat yang ada di sekitar Karawang panas gitu. Nah makanya perlu adanya ketika kita di perusahaan seperti semen atau baja itu kita membuat inovasi atau menginisiasi memberikan rekomendasi kepada perusahaan Kang dengan cara apa? Membuat inovasi atau menggunakan alat untuk penangkap karbon yang digunakan di perusahaan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk agar ketika proses produksi asap yang dikeluarkan ke atmosfer itu bisa diserap dengan alat penyerap karbon tersebut. Berarti alat itu penyerap yang bisa menyerap karbon ini. Iya betul. Dan juga kita bisa merekomendasikan dengan menggunakan PLTS. Karena PLTS ini bisa digunakan di mana aja, di rumah juga bisa, di atap. Bahkan ketika kemarin saya ke university di Thailand pun, dia energinya udah dari PLTS.
bukan dari listrik yang ada di lingkungan lagi, yang ada dari fosil lagi itu. Nah, mungkin emang tantangannya itu karena memang biaya yang sangat mahal ini yang membuat perusahaan memundurkan niatnya untuk beralih ke energi terbarukan. Padahal sebetulnya ketika perusahaan sudah menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, itu akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan lebih hemat biaya di sustainability berkelanjutan ke depannya. Harapannya kita bisa memberikan perubahan ke industri yang akan mendatang dengan menghadirkan industri yang ramah lingkungan. Itu tugas kita sebagai engineer industri. Terutama teknik industri ya. Betul. Sangat menarik sekali ya pembahasannya tentang net zero ini. Tapi tadi sebelum kita lanjut ke penutup nih, di sini tuh ada pertanyaan dari teman-teman salah satu angkatan. Dan sebelumnya juga kami sangat mengucapkan terima kasih dan berapresiasi kepada teman-teman yang sudah mengisi Google Form yang sudah kita sebar. Nah, di sini tuh kita ada pertanyaan dari salah satu teman-teman dari angkatan teknik industri dari Google Form itu, yaitu bertanya gini teh, bagaimana cara mengurangi gas emisi tersebut dengan sangat-sangat signifikan? Mungkin bisa Tata jawab. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Google Form yang sudah dibuka gitu. Jadi di sini untuk pengatasi yang sangat signifikan, dimulai dari mana nih Kang? Kita nih ya sebagai Gen Z ya Kang? Betul, kita ini kaum Gen Z sekarang. Kaum Gen Z, dimana kita ini harus banyak aksi nyata terhadap perubahan di bumi kita. Kaum Gen Z itu memang harus banyak berinovasi Kang, karena kalau bukan berinovasi bukan kaum Gen Z namanya. Oh gitu ya. Caranya bagaimana sih Kang? Caranya yang pertama, kita nih ketika yang kecil-kecil aja di rumah sekitar nih buang sampah pada tempatnya. Itu kan memang itu kan sudah banyak diomongin ya Kang, buang sampah pada tempatnya. Itu mah udah kesadaran dari kita juga sih. Udah memang harus dilaksanain gitu. Udah banyak banget tuh peringatan untuk buang sampah sembarangan. Salah. Buang sampah pada tempatnya. Bener deh, peringatan dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang ya kan dilarang. Gue suruhnya buang sampah sembarangan. Salah. Oh, salah. Maka kecil-kecil aja seperti ketika kita ada di rumah nih, kita buang sampah di tempatnya. Jangan sembarangan. Karena itu sebetulnya udah diajarkan ya dari kita TK. Tapi itu udah dari sejak dini juga udah diajarkan ya. Namun kan banyak yang belum mengimplementasikannya. Jadi itu bagaimana diri kita kesadaran kita pribadi ya. Ketika sampah kita menumpuk, itu nanti akan menyebabkan limbah juga Bang. Makanya kita harus bisa Yang membuang kelima juga ya teh, kayak sampah kan menyebabkan kayak banyak penyakit juga. betul. Oh, Iya, penyakit kulit itu banyak kan dari sampah. Sampah itu harus kita bisa bedain mana yang bisa diolah, mana yang tidak. Nah makanya itu kita tuh harus bisa merekomendasikan ke berbagai instansi, terutama kita nih sebagai anak teknik ya, yang nanti akan bekerja nih. Kira-kira kita ngasih saran nih ke perusahaan, bagaimana caranya kita bisa membuat packaging atau desain kemasan produk yang ramah lingkungan. Jadi Nah, sekarang udah banyak ya inovasi-inovasi yang ramah lingkungan dari si kemasan produk itu ya. betul, jadi dari bahan-bahan alami. Jadi kita mengurangi plastik yang sekali pakai. Terus juga setelah kita langkah kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Karena memang untuk penggunaan energi terbarukan, saya sangat merekomendasikan energi terbarukan. Karena memang sudah terbukti untuk energi terbarukan seperti PLTS itu bisa mengurangi beribu-ribu ton untuk gas rumah kaca yang di atmosfer. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan? Lagi itu teman-teman. Oke kan, jadi kita sebagai Gen Z itu memang harus peduli sama lingkungan. Terus juga karena ketika kita memberikan inovasi saat ini dampaknya di masa depan di anak cucu kita kan. Jadi kita sebagai Gen Z kita berinovasi, kemudian juga kita perlu dukungan dari pemerintah, kita mengusahakan regulasi dari pemerintah sehingga Gen Z berinovasi, pemerintah memberikan regulasi untuk menciptakan Indonesia yang sustainability. Dan kita yang harus bergerak. Betul kan? Kalau bukan kita, Siapa lagi?
Oke teman-teman, ini tadi pembahasan kita tentang net zero emission bersama Teh Clara. Semoga obrolan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru buat kalian yang mungkin sedang mencari lebih tahu dalam tentang keberlanjutan dan peran kita sebagai mahasiswa teknik industri. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Clara yang sudah berkenan dan sudah hadir di acara podcast kali ini. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada semua penonton yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di HMTI First selanjutnya. Bye.